Halo semuanya, perkenalkan saya Miss Pamilsa Beis dengan NIM 2301140143. Saya dari kelas 3E Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana. Oke teman-teman, baik, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara lanjutan khususnya pada tingkat sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Yaitu pengertian keterampilan berbicara lanjutan. Jadi, keterampilan berbicara lanjutan di sekolah dasar adalah kemampuan berkomunikasi verbal yang telah berkembang di luar keterampilan dasar, yang melibatkan teknik dan strategi lebih kompleks untuk menyampaikan gagasan, pendapat, dan informasi secara efektif. Jadi pada tahap ini, siswa tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga belajar untuk menyampaikan pesan dengan jelas, terstruktur, dan sesuai dengan konteks serta audiens. Jadi, pada keterampilan berbicara lanjutan ini penting untuk membantu siswa berkomunikasi dengan lebih efektif dalam berbagai situasi, serta mempersiapkan mereka untuk interaksi dan presentasi yang lebih kompleks di masa depan. Yang kedua yaitu prinsip keterampilan berbicara lanjutan. Baik teman-teman, jadi prinsip keterampilan berbicara lanjutan di sekolah dasar ini mencakup beberapa aspek yang membantu siswa mengembangkan kemampuan berbicara dengan lebih baik dan efektif. Jadi berikut akan saya sebutkan beberapa prinsip utama yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada kejelasan atau clarity. Jadi bagian pertama ini siswa perlu berbicara dengan jelas, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, dan mengucapkan kata dengan tepat. Jadi hal ini membantu pendengaran menangkap pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu prinsip kelancaran. Jadi kelancaran dalam berbicara meliputi kemampuan siswa untuk berbicara tanpa banyak jeda atau kesalahan. Nah, ini melibatkan latihan dalam berbicara secara kontinu dengan kata-kata yang teratur dan aliran kalimat yang baik. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip relevansi. Jadi, siswa diajarkan untuk menyampaikan informasi dengan relevan dengan topik pembicaraan. Nah, ini membantu menjaga fokus pendengar dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan konteks pembicaraan tersebut. Yang keempat ada ekspresi. Jadi, ini melibatkan penggunaan intonasi suara, mimik wajah, dan gerak tubuh yang tepat untuk mengekspresikan emosi dan maksud dari pembicaraan tersebut. Nah, ini penting untuk membantu pendengar memahami perasaan dan maksud di balik kata-kata yang diucapkan. Yang kelima yaitu struktur. Nah, pada struktur ini, siswa perlu memahami bagaimana menyusun pembicaraan dengan baik, mulai dari pengantar, isi, hingga pada kesimpulan. Jadi, struktur yang jelas membantu pendengaran mengikuti alur cerita atau argumen dengan lebih mudah. Yang keenam yaitu pendengaran aktif. Jadi, bagian dari keterampilan berbicara juga mencakup kemampuan mendengar dan merespon dengan tepat. Jadi, siswa perlu untuk mendengarkan pertanyaan atau tanggapan pendengar dan merespon dengan relevan. Yang ketujuh yaitu kesesuaian bahasa. Jadi, siswa perlu belajar menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiensnya. Misalnya, menggunakan bahasa yang lebih sederhana untuk berbicara dengan teman sebaya atau bahasa yang lebih formal untuk berbicara dengan orang dewasa. Yang kedelapan yaitu percaya diri. Jadi, rasa percaya diri sangat penting dalam berbicara di depan umum. Siswa perlu didorong untuk merasa nyaman berbicara meskipun ada banyak pendengar dan mengatasi rasa takut atau gugup. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, siswa dapat lebih percaya diri dan efektif dalam berkomunikasi baik dalam situasi formal maupun informal. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari keterampilan berbicara lanjutan. Jadi tujuan dari keterampilan berbicara lanjutan di sekolah dasar adalah untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan yang verbal yang lebih efektif, terstruktur,
dan percaya diri. Jadi berikut adalah beberapa tujuan utama dari keterampilan berbicara lanjutan di sekolah dasar. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Jadi dengan latihan berbicara di depan umum dan dalam kelompok, siswa menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu kemampuan menyampaikan gagasan dengan jelas. Jadi keterampilan berbicara lanjutan membantu siswa mengorganisir dan mengungkapkan pikiran mereka dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pendengar. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Jadi, melalui proses berbicara, siswa dilatih untuk menyusun argumen yang logis, memberikan alasan yang jelas, dan berpikir kritis dalam merespon pertanyaan atau tanggapan dari orang lain. Yang keempat yaitu kemampuan berbicara di depan umum. Jadi keterampilan ini melatih siswa untuk berbicara di depan banyak orang, baik dalam situasi formal seperti presentasi di kelas maupun situasi informal. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan mendengar dan merespon. Jadi dalam kegiatan berbicara, siswa diajarkan untuk menjadi pendengar yang baik, memahami pesan dari orang lain, dan merespon dengan relevan dan tepat. Yang keenam yaitu menyesuaikan bahasa dengan audiens. Jadi keterampilan berbicara lanjutan mengajarkan siswa untuk memilih bahasa dan gaya komunikasi yang sesuai dengan audiens dan situasi, seperti menggunakan bahasa formal untuk guru dan bahasa sehari-hari untuk teman. Yang ketujuh yaitu mempersiapkan siswa untuk situasi sosial yang lebih kompleks. Jadi tujuan akhir adalah untuk membekali siswa dengan keterampilan komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk persiapan dalam pendidikan lanjutan kehidupan profesional di masa depan. Jadi secara keseluruhan, keterampilan berbicara lanjutan bertujuan untuk membantu siswa berkomunikasi dengan lebih efektif, baik menyampaikan ide maupun berinteraksi dengan orang lain, sehingga mereka siap menghadapi berbagai situasi sosial. Berikut ini adalah beberapa jenis keterampilan berbicara lanjutan yang biasanya diajarkan. Yang pertama yaitu ada bercerita atau storytelling. Jadi keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk menyusun dan menceritakan sebuah kisah atau pengalaman dengan struktur yang jelas, seperti pengantar, konflik, klimaks, dan penutup. Jadi bercerita juga melibatkan ekspresi dan intonasi untuk membuat cerita lebih menarik. Yang kedua yaitu berbicara di depan umum atau public speaking. Jadi ini adalah kemampuan untuk bercerita dengan audiens baik dalam presentasi di kelas maupun acara formal lainnya. Yang ketiga yaitu diskusi kelompok. Jadi keterampilan ini melibatkan partisipasi aktif dalam diskusi dengan orang lain. Siswa diajarkan untuk mendengarkan pendapat orang lain, merespon dengan relevan, dan mengungkapkan pendapat mereka sendiri secara efektif dalam diskusi kelompok. Yang keempat ada debat. Jadi keterampilan debat melibatkan kemampuan untuk menyampaikan argumen yang logis, menjelaskan pendapat dengan bukti yang mendukung, serta merespon dan menyanggah argumen lawan secara efektif. Debat ini juga mengajarkan siswa untuk berpikir kritis. Yang kelima yaitu memberikan instruksi atau penjelasan. Jadi kemampuan ini melibatkan penyampaian informasi atau petunjuk dengan cara yang mudah dipahami. Siswa belajar bagaimana cara memberikan arahan atau menjelaskan suatu konsep dengan runtut dan jelas. Yang keenam yaitu berwawancara. Jadi keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dengan jawaban yang seksama dalam menanggapi dan mendengarkan pertanyaan lanjutan. Nah, wawancara ini melibatkan interaksi sosial yang memerlukan kemampuan beradaptasi. Yang ketujuh yaitu membaca ekspresi. Jadi, membaca ekspresi adalah kemampuan untuk membaca teks di depan umum dengan intonasi, volume, dan kecepatan yang tepat. Ini penting untuk menghidupkan teks dalam menarik perhatian audiens.
Yang kedelapan ada berpidato. Jadi penyampaian pidato ini dirancang untuk menginspirasi, memotivasi, atau meyakinkan audiens. Siswa belajar bagaimana mengorganisir pidato mereka, menggunakan bahasa persuasif, dan mengatasi rasa takut untuk berbicara di depan umum. Setiap jenis keterampilan berbicara lanjutan ini mempersiapkan siswa untuk berkomunikasi secara lebih efektif dalam berbagai konteks sosial dan akademis, serta membangun kemampuan berpikir kritis, menyampaikan ide, dan mendengar secara efektif. Jadi materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara lanjutan pada tingkat sekolah dasar. Nah, faktor ini dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu seperti di lingkungan keluarga, misalnya kurangnya dukungan dari keluarga atau jarang adanya interaksi verbal dalam keluarga dapat mempengaruhi keterampilan berbicara anak, dan juga lingkungan keluarga yang mendukung seperti orang tua yang aktif berbicara dan mendengarkan anak dapat mendorong pengembangan keterampilan berbicara ini. Yang kedua yaitu ada lingkungan sekolah. Jadi metode pengajaran dan atmosfer kelas memainkan peran penting. Sekolah yang tidak memberikan banyak kesempatan untuk berbicara seperti aktivitas diskusi atau presentasi dapat menghambat perkembangan. Yang berikut yaitu peran bahasa. Jadi kurangnya peran terhadap bahasa yang baik dan benar melalui buku, media, atau percakapan dapat menjadi penghambat. Jadi siswa yang jarang terpapar bahasa yang bervariasi cenderung memiliki keterampilan berbicara yang terbatas. Yang kedua yaitu faktor internal. Jadi faktor internal ini seperti rasa percaya diri. Anak yang memiliki rasa percaya diri tinggi cenderung berani berbicara dan mengungkapkan pendapat. Sebaliknya, rasa percaya diri yang rendah dapat membantu anak enggan untuk berbicara di depan umum. Yang kedua ada motivasi diri. Jadi motivasi tingkat individu dalam berlatih dan mengembangkan keterampilan berbicara akan memengaruhi hasilnya. Jadi anak yang memiliki motivasi tinggi biasanya lebih sering berlatih berbicara. Yang berikut yaitu kecerdasan verbal. Nah, tingkat kecerdasan atau kemampuan linguistik alami juga membantu mempengaruhi percepatan keterampilan berbicara. Dan yang berikut yaitu gangguan bicara atau bahasa. Nah, anak dengan gangguan bicara seperti gagap atau disleksia mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan berbicara. Jadi gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan berbicara mereka dalam berbicara secara lancar. Yang berikut ada minat dan kebiasaan membaca. Jadi minat dalam membaca dapat memperkaya kosakata dan pemahaman bahasa. Jadi anak-anak yang suka membaca cenderung memiliki keterampilan berbicara yang lebih baik. Dan yang berikut yaitu faktor kombinasi antara eksternal dan internal. Jadi ini sangat menentukan bagaimana keterampilan berbicara anak dalam perkembangannya. Materi selanjutnya yaitu upaya peningkatan keterampilan berbicara lanjutan di tingkat sekolah dasar. Jadi ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang melibatkan peran guru, orang tua, dan lingkungan belajar. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu mendorong diskusi kelas. Jadi forum itu seperti forum diskusi terbuka. Nah, guru dapat mendorong siswa untuk berlatih dalam diskusi kelas secara teratur, yang dimana siswa tersebut bebas mengemukakan pendapat dan mendengarkan pandangan teman-teman lain. Yang kedua yaitu pembelajaran kolaboratif. Nah, menerapkan metode pembelajaran kolaboratif serta diskusi kelompok, debat, atau proyek bersama dapat membantu siswa belajar berbicara dengan lebih percaya diri dan terstruktur. Yang kedua yaitu pengembangan kosakata. Jadi seperti meningkatkan bacaan. Nah, menyediakan berbagai jenis buku dan bahan bacaan di perpustakaan sekolah dapat membantu mereka memperkaya kosakata mereka. Jadi membaca membantu siswa memahami cara menggunakan kata dengan frasa yang baru dengan baik dan benar. Itu seperti
seperti permainan kata dan bahasa. Jadi guru dapat menggunakan permainan kata atau jenis berbasis bahasa seperti teka-teki silang untuk meningkatkan pemahaman kosakata dan keterampilan berbicara. Yang berikut yaitu menggunakan media digital dan audiovisual seperti menyimak dan menganalisis video. Berikut yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi itu seperti umpan balik positif. Nah, saat siswa berbicara, berikan apresiasi pada aspek positif dari penampilan mereka untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang berikut yaitu bimbingan yang terarah. Yang berikut yaitu peran orang tua. Jadi orang tua dapat berpartisipasi dengan melibatkan anak dalam percakapan sehari-hari di rumah dan memberikan kesempatan untuk berbicara di lingkungan keluarga. Jadi hal ini membantu meningkatkan kenyamanan anak dalam berbicara di lingkungan lain. Yang berikut yaitu jadi dengan pendekatan ini, keberagaman dan konsisten siswa di sekolah dasar dapat mengembangkan keterampilan berbicara lanjutan yang lebih baik. Keterampilan ini tidak hanya berguna dalam lingkungan sekolah, tetapi penting untuk kehidupan mereka dalam masa depan. Materi selanjutnya yaitu metode. Jadi berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbicara lanjutan pada siswa sekolah dasar. Metode yang pertama yaitu metode diskusi, seperti diskusi di kelas. Jadi menggunakan diskusi sebagai metode pembelajaran yang dimana siswa dapat berbagi pendapat, mendengarkan ide teman-teman, dan berlatih berbicara secara spontan. Diskusi dapat difokuskan pada topik tertentu yang relevan dengan pembelajaran mereka. Yang berikut yaitu metode role playing. Jadi seperti permainan peran. Nah, menggunakan skenario dalam kehidupan nyata di mana siswa memerankan berbagai peran. Metode ini membantu mereka berlatih berbicara dalam konteks yang berbeda dan mengembangkan empati serta keterampilan interpersonal. Yang berikut yaitu metode storytelling. Jadi seperti bercerita. Nah, dengan bercerita ini melatih siswa untuk menceritakan kisah atau pengalaman pribadi mereka. Ini meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun narasi dan menyampaikan informasi dengan cara yang menarik. Berikut yaitu metode tanya jawab. Jadi mengadakan sesi tanya jawab di akhir pelajaran atau presentasi. Ini bisa mendorong siswa untuk berbicara, memberikan respon terhadap pertanyaan teman-teman mereka. Dan yang terakhir yaitu metode game bahasa. Misalkan menggunakan permainan bahasa. Jadi menggunakan permainan bahasa yang melibatkan berbicara seperti permainan tebak kata, teka-teki lisan, atau permainan peran. Nah, ini menjadikan pembelajaran berbicara yang lebih menyenangkan dan interaktif. Dengan penerapan model-model ini secara konsisten, siswa di tingkat sekolah dasar dapat mengembangkan keterampilan berbicara lanjutan mereka, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Materi yang berikut yaitu indikator kemampuan dan keterampilan berbicara lanjutan. Nah, dalam keterampilan berbicara lanjutan, kemampuan berbicara dinilai berdasarkan beberapa indikator yang mencakup keefektifan, komunikasi, kelancaran, serta kualitas penyampaian pesan. Nah, berikut adalah beberapa indikator utama kemampuan berbicara dan dalam keterampilan berbicara lanjutan. Yang pertama yaitu ada kelancaran berbicara, yaitu penggunaan kosakata. Yang ketiga yaitu kejelasan dan ketepatan penyampaian. Jadi ini mencakup kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, mudah dipahami dan sesuai dengan topik. Penggunaan intonasi, artikulasi, dan volume suara yang tepat untuk mempengaruhi makna dan perhatian pendengar. Materi yang berikut yaitu penilaian. Jadi keterampilan berbicara lanjutan pada siswa sekolah dasar sangat penting untuk mengevaluasi kemampuan dan memahami area yang perlu ditingkatkan. Jadi berikut adalah beberapa metode penilaian yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu rubrik penilaian, seperti menggunakan rubrik yang mencakup beberapa kriteria seperti kelancaran.
Jadi, seberapa lancar siswa tersebut berbicara tanpa banyak jeda. Yang kedua yaitu pengucapan. Nah, tingkat kejelasan dan akurasi dalam pengucapan kata ini juga penting. Yang ketiga yaitu intonasi dan ekspresi. Yang keempat yaitu pengorganisiman, yaitu penggunaan kosakata. Penilaian juga dapat dilakukan melalui observasi langsung seperti pengamatan oleh guru. Nah, di sini guru melakukan observasi selama siswa berbicara di kelas dalam diskusi atau presentasi. Guru dapat mencatat hal-hal positif dan area yang perlu diperbaiki. Yang berikut yaitu evaluasi. Jadi, evaluasi yang lebih khusus dan relevan untuk keterampilan berbicara lanjutan pada siswa, khususnya pada tingkat sekolah dasar, yaitu ada evaluasi formatif seperti observasi kelas. Nah, guru mengamati siswa selama kegiatan berbicara di kelas. Bisa juga dilakukan melalui umpan balik. Jadi setelah siswa melakukan presentasi atau berbicara, guru memberikan umpan balik langsung mengenai kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Nah, ini membantu siswa untuk segera memahami dan memperbaiki akan keterampilan berbicara mereka. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif seperti ujian lisan. Jadi, guru mengadakan ujian lisan yang dimana siswa diminta untuk menjawab pertanyaan atau memberikan presentasi tentang topik yang telah diajarkan. Nah, ini dapat dilakukan pada akhir semester ataupun setelah selesai pembelajaran tertentu. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih.